Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza, HTN kelas 2A, Prodi Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Sultan Taha, Kabupaten Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah Hakikat Negara dalam Sudut Pandang Negara, yaitu mata kuliah Ilmu Hukum, dosen pengampu Muhammad Bazli Ghafari, SH, MH. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan makalah saya, yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang makalah ini latar belakangi tugas dari dosen yang mengampu mata kuliah Ilmu Hukum Negara. Selain itu, makalah ini juga bertujuan dapat menambah wawasan dan mengasah kemampuan saya dalam membuat makalah, yang mana makalah ini berisi tentang hakikat Islam dalam sudut pandang ilmu negara. 2. Maksud dan tujuan: memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca tentang sifat hakikat negara, teori asal mula negara, terjadinya negara, lenyapnya negara, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai dari tugas dosen mata kuliah. Rumus masalah pada makalah ini yakni tentang penjelasan hakikat negara dalam sudut pandang ilmu negara yang dibagi dalam beberapa materi, yakni sebagai berikut: A. Sifat hakikat negara. B. Teori asal mula negara. C. Terjadinya negara. D. Lenyapnya negara. Baiklah, selanjutnya bab 1, pembahasan. Pertama yang kita bahas yaitu sifat hakikat negara. Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain. Sebagai organisasi di masyarakat, ia dibedakan dari organisasi lain karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Kekhususan terletak pada monopoli kekuasaan jasmaniah yang telah dimiliki oleh organisasi yang lain. Karena negara dapat disebutkan melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Selain itu, negara juga dapat mewajibkan warganya untuk mengangkat senjata atau negara itu diserang oleh musuh. Kewajiban itu juga berlaku bagi negara di luar negeri. Selain itu, negara juga dapat mewajibkan warganya untuk mengangkat senjata walau negara itu diserang oleh musuh. Kewajiban itu juga berlaku bagi warga negara di luar negeri. Negara dapat memerintahkan warga negara untuk memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya. Dengan demikian, hakikat negara dapat dikualifikasi ke dalam 3 karakter sebagai berikut: 1. Bersifat memaksa. 2. Bersifat monopoli. 3. Bersifat mencakup semua. Compassion breaching. Kemudian Plato telah menulis dalam bukunya Plitea tentang corak negara yang sebagainya atau bentuk negara yang ideal. Perlu diterangkan bahwa ilmu negara pada zaman Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi polis atau negara kota. Karena itu, ilmu negara diajarkan sebagai civis atau Staatsbürger Litigate of Feeding yang telah melakukan sosial, moral, dan diferensiasi ilmu. Pengetahuan pada ilmu itu belum ada. Pada waktu itu belum ada, dan bukunya itu segala soal yang berhubungan dengan negara atau negara kota atau polis dicakup sekaligus dan diterangkan apa yang dimaksud dengan negara itu. Dan ia hanya menggambarkan negara-negara yang bentuk ideal. Dalam uraiannya selanjutnya, ia menyamakan negara dengan manusia mempunyai 3 kemampuan, yaitu 1. Kehendak. 2. Akal pikiran. 3. Perasaan. Moh Kuswardi dan Bintang Saragih. Rockman 1989 mengajukan setidaknya 3 konsepsi tentang tugas dan peranan dari negara, yakni
Satu, sistem pembuatan kebijakan yang otoritatif yang biasa juga disebut dengan decision making stating. Yang kedua, pemberian barang kolektif dan distribusi atau sering disebut dengan production stating. Tiga, penyimpanan pencipta dan perantara kepentingan masyarakat atau disebut dengan intermediary status. Mansur SEMA 2018-117. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Ini menurut Muhtar Said 2013-120, keberadaan negara seperti organisasi pada umumnya, di mana organisasi tersebut didirikan oleh untuk memudahkan anggotanya atau rakyat dalam menciptakan tujuan bersama atau cita-cita. Negara merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu. Sebagai organisasi kekuasaan, maka ketentuan mengenai tujuan dan cita-cita negara menjadi sangat penting. Karena pada hakikatnya, tujuan dan cita negara adalah untuk menentukan bagaimana cara mengatur dan menyusun negara yang bersangkutan, termasuk menyusun program-program yang ditujukan pada masyarakatnya. Susunan itu diperlukan guna memberi arah yang jelas terhadap sebuah cita-cita yang akan dituju oleh masyarakat yang berada negara tersebut. Tidak mudah menyamakan pandangan masyarakat, karena di dalam masyarakat terdiri dalam golongan agama, ras, etnis, dan suku. Namun itu konsekuensi yang harus dijalankan demi terciptanya keinginan bersama. Yang selanjutnya, apa sebenarnya hakikat negara? Pertanyaan ini sepertinya ringan, tapi tidak mudah menjawabnya. Perlu penjelasan filosofi yang menerangkan apa sesungguhnya hakikat negara. Plato menjelaskan bahwa negara yang sama halnya dengan manusia yang mempunyai perasaan, akal, dan pikiran, serta kehendak untuk berbuat. Kusnardi dan Saragih 1994. Negara juga mempunyai hal tiga tersebut sesuai dengan kriteria masing-masing. Perasaan negara dapat disamakan dengan golongan profesi seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Golongan ini sesungguhnya yang dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup warga negara. Tanpa profesi-profesi tersebut, negara tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, kondisi tersebut sering disebut sebagai perasaan negara. Junaidi 2016 18-19. Kemudian pembahasan mengenai hakikat negara juga dapat lepas dari teori-teori yang berkembang dalam rangka menentukan hakikat negara. Oleh karena itu, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui teori hakikat negara sebagai konstruksi berpikir untuk memahami apa sesungguhnya hakikat negara. Berikut ini dijelaskan 6 teori tentang hakikat negara yang meliputi teori sosiologi, teori organis, teori ikatan golongan, teori hukum murni, teori dua sisi, dan teori modern. Baik, saya akan menjelaskan sedikit teori sosiologi. Teori sosiologis yaitu teori yang memandang negara sebagai sebuah institusi sosial yang tumbuh di wilayah masyarakat agar dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, teori organis. Teori organis memandang bahwa negara tidak lain merupakan suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan layak sebuah organisme seperti misalnya manusia dan hewan yang mengalami pertumbuhan, yaitu mengalami lahir, muda, tua, sampai mati. Sepertinya hal makhluk hidup. Negara juga memerlukan ruang hidup untuk berkembang secara dinamis. Negara akan terus mengalami perkembangan secara dinamis sesuai dengan kehendak dari rakyat. Adapun kehendak negara dilaksanakan oleh organ-organ seperti parlemen, presiden, menteri, dan lain-lain. Yang ketiga, teori ikatan golongan. Teori ikatan golongan merupakan teori yang membahas mengenai hakikat
negara berdasarkan gabungan kelompok masyarakat. Teori ikatan golongan menempatkan negara sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, teori hukum murni. Hukum murni menyatakan bahwa ada hakikatnya negara ada manakala mempunyai hukum atau tatanan maupun aturan yang dapat mengatur sehingga mampu mewujudkan ketertiban sosial dan akan mampu menciptakan keadilan serta kesejahteraan sosial. Yang kelima, teori dua sisi. Teori dua sisi ini melihat hakikat negara dari dua sisi. Negara dipandang sebagai fakta sosial, social facts, sekaligus sebagai lembaga hukum, legal institution. Hakikat negara sebagai faktor sosial didasarkan pada sudut pandang yang sosiologis. Sudut pandang ini memandang negara sebagai sebuah kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Yang keenam, teori modern. Teori modern juga menjelaskan tentang hakikat negara. Teori modern bisa dibilang sebagai teori yang paling baru di antara teori-teori sebelumnya. Ada dua pendapat yang setidaknya mengaruhi teori modern. Pendapat pertama datang dari Cronenberg yang berpendapat bahwa negara akan tercipta manakala ada bangsa yang kemudian mendirikan negara. Negara tidak akan tercipta apabila tidak ada bangsa. Bangsa dalam teori modern merupakan hakikat negara. Atmaja 2012 44-45. Kemudian teori asal mula negara. Asal mula negara, ketika kita mempelajari negara, maka tidak ada pertanyaan bagaimana asal mula suatu negara terbentuk. Tidaklah mungkin suatu negara terbentuk tanpa ada asal mulanya. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas bagian asal mula negara. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal mula negara, yaitu teokrasi, teori hukum alam, teori perjanjian masyarakat, teori kekuatan atau teori kekuasaan, teori positifisme, teori organis, teori garis kekeluargaan, dan teori modern. Yang pertama, teori teokrasi. Teori teokrasi yaitu teori ketuhanan, merupakan salah satu teori yang mengkonstruksi tentang asal mula negara. Teori teokrasi yang mempunyai kaitan dengan asal mula negara terdiri atas dua teori. Teori tersebut yaitu teori teokrasi klasik dan teori teokrasi modern. Kemudian teori hukum alam. Teori yang turut menjelaskan asal mula negara adalah teori hukum alam. Teori hukum alam menekankan pada hukum alam sebagai asal mula dari negara. Hukum alam yang sifatnya irasional dan rasional. Hukum alam yang irasional dapat ditemukan sebagai menggunakan metode induktif atau logika induktif khusus sampai umum. Contoh hukum alam yang irasional yaitu hukum yang lahir dari Tuhan atau firman Tuhan, hal-hal yang bersifat mistis dan sejenisnya. Adapun hukum yang rasional adalah hukum yang ditemukan melalui metode deduktif, logika deduktif umum dan khusus, yang merupakan metode yang didapatkan melalui observasi. Berangkat dari dua besar tersebut, maka teori alam lahir dan kemudian ikut terlibat mengkonstruksi ilmu-ilmu termasuk ilmu negara. Sifat hukum alam yang abstrak dan universal membuat hukum alam lebih alamiah karena tidak dibuat oleh negara atau kekuasaan secara langsung. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Thomas Hobbes yang lahir pada tahun 1588 yang meninggal pada tahun 1679. Hobbes menyatakan bahwa yang berlaku pada masa sebelum adanya negara adalah hukum rimba. Terus selanjutnya yang keempat, teori kekuatan. Teori kekuatan juga dapat disebut sebagai teori kekuasaan. Teori kekuatan sendiri dapat dibagi menjadi dua, teori kekuatan fisik dan teori kekuatan ekonomi. Yang kelima, teori positifisme.
Teori positifnya juga turut menjelaskan asal mula negara. Hans Kelsen, salah satu tokoh positifisme hukum, sering mengaitkan antara teori hukum negara dan hukum internasional. Yang keenam, teori organis. Teori organis dalam kaitan dengan asal mula negara lebih mensimulasikan negara dapat anatomi manusia. Negara dianggap sama dengan makhluk hidup yang mempunyai struktur seperti kepala, badan, kaki, tangan, otak, dan lain-lain. Kepala, badan, kaki, tangan dapat disamakan dengan struktur lembaga negara. Sedangkan otak dapat disamakan dengan pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Kemudian teori garis kekeluargaan. Teori garis kekeluargaan atau teori perkal matriarkal merupakan salah satu teori asal mula negara. Teori garis kekuasaan fokus pada penciptaan negara yang sumber dari adanya keluarga. Negara dapat terbentuk dari adanya keluarga kecil yang saling bersatu dan kemudian membentuk keluarga yang lebih besar sampai pada akhirnya tercipta oleh atau membentuk